Pak Haryanto, Pak Yusuf, kenapa saya bilang ini segera dalam darurat? Bayangkan orang yang telah selesai menjalani hukumannya. Enggak, apanya yang harus segera? Sakat tatal, dia setelah selesai menjalani hukumannya. Apanya yang Tetapi dia sekarang masih bertarung untuk melakukan PK, bahwa apa yang dituduhkan kepada Sakat tatal itu tidak benar untuk melakukan PK. Ini serius menurut saya, Mas Haryanto. Saudara bisa bantah silakan, tetapi membuktikan orang yang kecil ini no access to justice. Dia tidak punya akses, disiksa dulu, dia dianiaya. Karena seorang yang meninggal ayahnya seorang kasat narkoba yang kemudian dari awal melakukan penyelidikan, baru hasilnya diberikan kepada reskrim. Inilah hasilnya. Oke, Pak. Makanya kenapa saya bilang, kenapa ini penting segera hentikan dulu soal PG ini, karena ada keselamatan orang seperti ini kemudian terancam kembali. Pak Saur, jangan terlalu teriak-teriak kayak gini, keadilan nggak bisa ditegakkan. Negara kita negara hukum. Saka sudah terhukum, sudah menjalani hukuman. Kalau dia masih kurang terima, bisa mengajukan PK. Iya, justru itu saya bilang bukan teriak-teriak, saya meneriakkan rasa ketidakadilan. Dengarkan dulu jawaban saya. Teriak Mas Haryanto. Saya melalui pengacaranya. Bang Saur, kita kasih kesempatan Pak Haryanto. Jangan hanya keras itu bisa potongin ngomongan saya. Loh, makanya saya bilang. Bang Saur, silakan. Anda tidak boleh melarang suara kencang saya. Silakan suara. Bang Saur, kita dengarkan dari Pak Haryanto. Jangan saya ngomong saya. Sebentar, Pak. Pak Haryanto, silakan. Negara ini negara hukum. Iya. Sudah ada putusan, sudah inkrah. Kalau tidak terima, ya pakai PK. Silakan, tidak ada yang melarang. Iya, itu yang saya bilang. Apa terus yang harus saya jawab? Itu yang saya bilang. Ini sekarang dia sedang berjuang. Saya teriak ini Pak Haryanto bukan teriak kepada Bapak, menghina Bapak. Iya, terus tapi ada rasa ketidakadilan yang sedang diperjuangkan oleh terpidana. Bang Saur, kita sudah mendapatkan message dari Bang. Negara kita ini adalah negara hukum, bukan negara para penguasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Memang keadilan itu mahal harganya. Kejujuran itu mahal harganya. Kebenaran pun demikian. Tetapi tampaknya keadilan itu hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang punya jabatan, oleh orang-orang yang punya duit, oleh orang-orang yang punya kuasa. Sehingga tidak heran bila kita melihat cerita-cerita dari kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini, selalu saja kuli bangunan yang menjadi korbannya. Apakah karena mereka tidak punya uang? Ya, mungkin ini adalah satu alasan penting kenapa orang-orang kecil seperti kita yang tidak punya apa-apa selalu saja yang menjadi korban dari para penegak hukum di bangsa ini. Jikalau kita mau mencermati, melihat segala fenomena, segala persoalan hukum yang terjadi di bangsa ini, banyak sekali kita menemukan adanya mafia hukum, adanya jual beli keadilan, adanya jual beli jabatan, adanya manipulasi data, kebohongan, kemunafikan dan lain sebagainya yang membuat pada akhirnya kita rakyat Indonesia, kita masyarakat Indonesia harus melek, harus sadar bahwa penegakan hukum di bangsa kita ini tidak baik-baik saja. Tajam kepada kita yang rakyat jelata, tetapi tumpul kepada mereka yang punya kuasa. Dan ini adalah realita yang terjadi di bangsa ini.
Pertanyaannya, apakah kita sebagai rakyat hanya menjadi penonton? Apakah kita sebagai rakyat yang tidak punya harta dan tidak punya jabatan ini selalu saja menjadi korban dari kejamnya hukum itu sendiri? Rasa-rasanya ada titik di mana kita harus menjadi seorang pembangkang kepada para penegak hukum yang ada di bangsa ini. Berbicara keadilan, semuanya itu bisa dibeli dengan uang. Dan itu adalah fakta. Sehingga sangat sulit kita yang tidak punya apa-apa, kita yang adalah rakyat jelata, untuk mendapatkan yang namanya keadilan itu. Keadilan itu mungkin hanya milik orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang punya kuasa, orang-orang yang punya harta dan lain sebagainya. Karena marwah dari penegak hukum di bangsa ini benar-benar bisa diperjualbelikan. Dan inilah kenapa dunia luar menertawakan dengan proses penyelesaian kasus pembunuhan Vina di Cirebon yang seolah-olah sudah dijadikan sebagai sandiwara, sebagai drama dalam persoalan hukum di bangsa ini. Mari, berikut ini saya ingin mengajak mirsa sekalian kita menyimak beberapa cuplikan video terkait dengan kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang. Pertanyaannya adalah, orang tua pelaku ini siapa? Punya jabatan apa? Punya pekerjaan apa? Dan seberapa kaya sih orang tua pelaku ini? Hingga mampu disimpulkan, mengintimidasi, dan memberikan sejumlah nominal kepada para saksi. Para pelaku saja pekerjaannya, mohon maaf, kuli bangunan. Orang tua pelaku saja pekerjaannya pun sama, kuli bangunan. Bahkan istri ataupun ibu dari para pelaku mungkin mayoritas ibu rumah tangga. Maka pertanyaannya, seberapa punya power sih orang tua dari pelaku? Seberapa banyak harta yang mereka miliki? Jabatan tinggi apa yang mereka emban? Yang disampaikan sangat bertolak belakang dengan background para pelaku maupun orang tua pelaku. Itu faktanya. Pendapatan para pelaku ataupun orang tua pelaku saja tidak jelas. Pekerjaan pelaku maupun pekerjaan orang tua mereka sama-sama tidak jelas. Mengapa tidak jelas? Mohon maaf, namanya kuli bangunan, mereka akan memiliki pekerjaan pendapatan saat mengerjakan sebuah proyek. Di saat mereka tidak memiliki proyek, mungkin hanya tidur siang ngopi-ngopi sambil merokok, lalu hangout dengan teman-temannya sambil gitar-gitaran. Bagaimana caranya mereka mengintimidasi seseorang bila power saja mereka tidak memilikinya? Bagaimana mereka mengiming-imingi sejumlah nominal untuk pihak-pihak tertentu bila pendapatan mereka saja serba tidak jelas? Bagaimana mereka mengarahkan saksi-saksi untuk bersaksi sesuai keinginan mereka bila jabatan dan power saja mereka tidak memilikinya sama sekali? Seseorang yang memiliki jabatan, yang memiliki power, yang memiliki harta layaknya koruptor yang mampu melakukan intimidasi dan penawaran nominal. Tidak mungkin hal tersebut dilakukan oleh seseorang yang berprofesi, mohon maaf, kuli bangunan. Itu sangat-sangat tidak masuk akal. Apakah kelas, mohon maaf, kuli bangunan di atas koruptor? Rasanya tidak. Hanya orang miskinlah yang selalu diintimidasi, ditawari nominal, bahkan diinjak layaknya kotoran. Jangan karena mereka, mohon maaf, masyarakat miskin seolah-olah pantas diperlakukan layaknya kotoran. Jangan karena mereka masyarakat miskin seolah-olah mereka pantas dinilai dan dihakimi sesuka hati. Ya, perkara ini seolah-olah, mohon maaf, masyarakat miskin hanya dijadikan objek untuk disalahkan karena dianggap pantas untuk disalahkan untuk menutupi sebuah peristiwa dalam sebuah perkara yang jelas-jelas perkara tersebut sejak awal sudah tersesat.
salah, benar tidak memandang si miskin ataupun si kaya. Hukumlah siapapun bila memang mereka salah. Bebaskan mereka bila memang mereka tidak bersalah. Menjadi sebuah ironi di saat seseorang yang tidak melakukan kesalahan tersebut harus tetap dipersalahkan. Itulah titik persoalan yang harus dibenahi. Hal tersebut harus segera dibenahi karena bila hal tersebut tidak dibenahi, tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan menjadi sebuah hal yang berulang-ulang terjadi. Lagi-lagi si miskin harus dipersalahkan. Ya, hal tersebut seolah-olah menjadi anomali yang menjadi sebuah pengulangan. Karena hal tersebut tidak kali ini saja terjadi, kerap kali terjadi. Seolah-olah menjadi hal biasa, si miskin harus disalahkan. Memang Peggy terbukti sebagai otak pelaku pembunuhan Vina dan Eki, ya harus sesuai dengan hukuman yang berlaku, harus setimpal. Karena dia sudah 8 tahun menjadi DPO dan membuat seluruh masyarakat Indonesia berasumsi buruk, jadi menggiring opini kepada pihak-pihak tertentu, gitu. Jadi harus sesuai dengan apa yang berlaku di undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jadi jangan ada lagi Peggy-Peggy yang lain membuat kepalsuan ataupun para narapidana melakukan pencabutan laporan atas perintah dari kuasa hukum. Berarti itu bisa dilaporkan dong kuasa hukumnya kalau mengajari ya. Bisa diterapkan obstruction of justice nanti pasalnya ya. Hello, pengacara yang sok kecantikan, sok pintar bodohnya, ingat ya. Sekarang ini kau bebas ya, kau berada di atas angin. Sana sini keluar-keluar memfitnah seorang anak kuli bangunan yang tidak tahu apa-apa soal pembunuhan itu. Kalian jadikan dia kambing hitam, kalian jadikan dia tumbal. Padahal dia sebenarnya bukanlah seorang pembunuh. Ya, ingat, fitnah kalian itu akan berbalik kepada diri kalian masing-masing ya. Seorang kepolisian yang punya kinerja yang buruk seperti ini, ingat, apapun yang kalian lakukan kepada orang-orang yang tidak berdosa kalian fitnah, maka itu pun akan terjadi kepada kalian ya. Fitnah kalian itu akan dibayar tunai oleh Yang Maha Kuasa. Dan kalian biarkan seorang pembunuh berkeliaran, ingat, Tuhan akan buka semuanya. Oke. Ini yang diambil penyidik ketika penggerbekan di sana. Oke, Pak, yang pertama terkait dengan foto. Foto itu diambil pada saat penggerbekan 2016. Oke. Yang harusnya Bapak sudah tahu dong si Peggy itu bentuknya seperti apa karena sudah ada fotonya. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian sudah mengambil motor, sudah ketemu orang tuanya, dan orang tuanya menyatakan bahwa si Peggy ada di Bandung pada saat itu. Nah, kenapa nggak dilakukan penangkapan pada saat lagi di 2016? Kalau kalian sudah tahu bahwa si Peggy ada di Bandung, kenapa di 2024 baru kalian melakukan penangkapan itu? Gitu, Pak. Ya, artinya bahwa memang orang tuanya tidak menyembunyikan Peggy. Oke. Kalau kalian mau menarik si Peggy namanya diganti menjadi Robi, ya karena memang ada alasannya. Alasannya bukan karena Peggy disembunyikan, tapi alasannya karena memang bapaknya menikah lagi, dan itu ada buktinya bapaknya sudah menikah lagi, gitu loh. Ya kan? Tapi dari orang tuanya si Peggy, ibunya menyatakan bahwa si Peggy ada di Bandung. Oke. Iya kan? Si Peggy ada di Bandung pada saat itu. Nah, tapi kenapa kalian tidak melakukan penangkapan? Dan yang buat janggal lagi, kalian sudah punya foto Peggy dari sejak 2016 yang lalu. Ya. Nah, tapi kalian mengeluarkan DPO yang berbeda dengan foto itu. Kalian bilang dalam DPO namanya adalah Peggy Perong. Oke, rambutnya keriting. Usianya harusnya sekarang sudah 30 tahun. Nah, masalahnya adalah yang kalian tangkap adalah bukan Peggy Perong, Peggy alias Robi yang kalian tangkap. Terus rambutnya bukan keriting, rambutnya lurus. Terus usia Peggy sekarang itu masih 27 tahun. Tidak ada kesamaan antara DPO yang kalian keluarkan dengan yang kalian tangkap. Nah, itu yang jadi pertanyaan besar buat kami netizen, kenapa ditangkap si Peggy itu. Gitu loh. Kalau memang kalian, polisi, mempunyai bukti pasti bahwa memang si Peggy itu adalah pelakunya, mungkin rakyat Indonesia pun akan mencari bukti yang lebih pasti, akan ikut membantu Polri untuk menyatakan bahwa si Peggy adalah pelakunya. Karena memang tujuan kita adalah mencari pelakunya, bukan melindungi pelaku. Ya, tujuan netizen itu adalah mencari pelaku, bukan melindungi pelaku. Nah, masalahnya adalah kenapa banyak dari antara netizen seakan-akan melindungi Peggy, karena memang tidak ada sesuatu hal yang menjurus kepada bahwa Peggy adalah pelakunya, gitu loh. Itu yang jadi pertanyaan, Pak. Jadi tolong dimengerti hal-hal seperti itu. Oke.
Jangan berbuat seenak-enaknya hanya karena melindungi oknum-oknum polisi yang jahat atau oknum-oknum lainnya yang jahat. Kalian menjadi menutup mulut atas kebenaran, oke? Dan membuat kebenaran menjadi salah. Itu yang kita tidak terima. Kalau Bapak bilang polisi tidak anti kritik, iya jelas polisi tidak boleh anti kritik. Oke? Karena polisi adalah tugasnya mengayomi masyarakat. Nah, masalahnya adalah saat ini ya, kritik yang kita berikan kepada polisi hanya didengarkan saja, tidak dilakukan. Oke, hanya didengarkan saja, tidak dilakukan. Artinya, ya, buat apa netizen capek-capek mengkritik kalau memang tidak dilakukan? Kalian menyatakan bahwa polisi bukan anti kritik. Ya, memang polisi tidak anti kritik, tapi kritiknya kami dilakukan atau tidak? Tidak. Berarti artinya adalah polisi bebal. Ya. Jadi gitu Pak, maksudnya kita Pak. Tolonglah kasih bukti pasti bahwa memang Peggy adalah pelakunya. Bukti sekecil apapun itu kita akan menghargai. Asalkan jangan bukti-bukti yang tidak pasti seperti yang Bapak bilang bahwa sih dari semua tersangka yang sudah ditahan mengenal Peggy. Kan Bapak ngomong begitu. Nah, sementara selama ini di media atas pernyataan Hotman Paris menyatakan bahwa yang kenal Peggy itu hanya si Sudirman, dan dikabarkan bahwa Sudirman itu mengalami keterbelakangan gitu loh. Ya kan Pak? Jadi ya kita terus akan bertanya, selama itu tidak bisa membuktikan bahwa sesuatu hal yang kalian nyatakan itu adalah benar. Gitu loh. Kita sangat menghargai kinerja Polri, ya. Negara Indonesia bisa aman ya memang karena ada Polri. Tapi itu berlaku untuk Polri yang baik, Polri yang bekerja jujur. Tidak berlaku untuk oknum-oknum yang melakukan kecurangan atas penegakan hukum. Itu. Paham sampai sini Pak ya? Jadi tolong buktikan aja lah. Peggy Setiawan ada pelakunya, ini buktinya nih. Dia ada di sini, dia ada di sini, dia begini, dia begitu. Udah, kita akan terima. Dan kita pun akan membantu untuk polisi mempermudah agar si Peggy bisa dijatuhin hukuman. Kalau memang dia adalah pelakunya. Karena kami netizen juga tidak mau melindungi orang yang salah. Netizen udah pasti tidak melindungi orang yang berbuat jahat, nggak mungkin. Ya Pak ya. Sekian Pak ya, terima kasih. Tolong kasus ini kalau memang nggak bisa diselesaikan dengan baik, tolong bebaskan Peggy, bebaskan orang-orang yang di dalam itu. Kalau memang tidak bisa diselesaikan dengan baik beserta bukti yang pasti. Oke? Salam waras kalau kata Bu Widya. Kebenaran itu pastinya akan menemukan jalannya sendiri. Saudara, saya ingin menanggapi beberapa komentar dari netizen, termasuk dengan pernyataan dari Pak Sandi tadi. Ketika dia mengatakan bahwa ada upaya dari orang tua untuk menyogok para saksi. Logika akal sehat kita pasti akan bertanya, siapa sih Peggy yang adalah kuli bangunan ini? Apa kira-kira pekerjaan dari bapaknya Peggy atau ibunya Peggy yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka itu? Mereka adalah korban dari kejamnya hukum di bangsa ini. Karena jujur, tidak akan masuk di logika akal sehat kita. Bila pada akhirnya orang tuanya Peggy melakukan cara-cara untuk menyogok para saksi. Dia hanyalah seorang buruh bangunan, bukan seorang pejabat, bukan seorang miliarder. Inilah kebohongan yang terang-terangan diucapkan oleh seorang oknum polisi di depan media, yang pada akhirnya kebohongan polisi itu terungkap dan diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Kalau Peggy yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka adalah anak dari seorang mantan bupati atau anak dari seorang jenderal atau anak dari seorang konglomerat, anak dari seorang miliarder, masuk di akal pernyataan itu tadi. Tetapi sekali lagi, Peggy
yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka, yang kalian jadikan fotonya itu sebagai barang bukti, hati-hati. Saya hanya mau katakan bahwa hukum karma itu berjalan. Suara-suara dari kami rakyat jelata yang meminta tentang keadilan, kami akan selalu mendoakan. Jangan sampai hanya karena kalian tidak jujur, kalian tidak menegakkan yang namanya keadilan, kalian tidak bisa menyelesaikan kasus pembunuhan Vina ini dengan seterang-terangnya. Hati-hati. Cepat atau lambat, yang namanya karma pala itu pasti akan berjalan, dan itu pastinya akan menimpa entah dirimu sendiri ataupun keluargamu. Saya berdoa, semoga saja manusia-manusia yang tidak bisa bekerja jujur dalam penanganan kasus Vina di Cirebon ini bisa segera mungkin hidup kalian itu mungkin akan mati dengan tiba-tiba. Entah disambar oleh kilat, ataupun mungkin mengalami kecelakaan dan lain sebagainya. Karena kami tidak mau orang-orang yang tidak bersalah menjadi korban dari kejaman kalian, dari kebohongan kalian, dari kemunafikan kalian yang membuat kami geram, yang membuat kami hilang respect terhadap oknum-oknum kepolisian, terhadap lembaga kepolisian, kalau kinerjanya seperti ini. Tanda tanya besar pernyataan Pak Sandi tadi, bahwa ada orang tua yang berusaha untuk membayar para saksi, untuk menyogokkan para saksi. Pertanyaan kami sederhana, Pak. Ayahandanya Peggy hanyalah seorang kuli bangunan. Dia bukan seorang miliarder. Dia bukan seorang hartawan. Dia bukan seorang pejabat. Sekali lagi, dia hanyalah seorang kuli bangunan. Kecaman-kecaman dari netizen dalam kasus pembunuhan Vina ini mau membuktikan kepada kalian semua bahwa terlalu banyak orang-orang yang selalu memantau kasus pembunuhan Vina ini. Orang-orang yang sedang berjuang untuk melawan kezaliman dari oknum-oknum polisi yang biadab, yang tidak bisa bekerja secara jujur, yang membuat orang-orang yang tidak bersalah harus mendekam di balik jeruji besi. Doa-doa dari kami rakyat Indonesia yang meminta keadilan, yang meminta kebenaran, yang meminta kejujuran, pasti akan terjawab. Dan hidup kalian pasti tidak akan aman. Karena kalian telah melawan suara hati kalian atas dasar kebenaran. Sehingga sekali lagi saya tegaskan bahwa kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Mari kita lanjutkan lagi. Ini telek ya, sudah kita diterima oleh orang yang menyalahgunakan jabatannya secara keji, kejam, dan luar biasa. Penyiksaan terhadap anak bangsa Indonesia oleh oknum penyidik sebelumnya. Yang memeriksa ini sekaligus bapaknya korban. Kalau dia bapaknya korban, dia harus komentar tuh. Dan semacam. Hari ini kita sudah laporkan dan sudah diterima oleh Propam. Terkait dengan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana yang sudah diperiksa oleh Mabes. Kasus Vina sampai hari ini target penyidik itu hanya satu, yaitu Peggy. Jadi kalaupun nanti disidangkan, yang diadili hanya satu, yaitu Peggy. Mungkin bersalah, mungkin tidak bersalah. Kalau Peggy sudah divonis nanti, sepertinya penyidik akan menganggap kasus ini sudah selesai. Karena 2 dari DPO dianggap fiktif. Makanya saya dari tim Hotman 911
mengusulkan kepada Pak Jokowi, ini tidak bisa lagi dengan pro justisia hanya dengan memakai hukum acara pidana. Kalau hukum acara pidana kan 2 alat bukti cukup langsung bersalah. Masalahnya dalam kasus ini bertolak belakang satu sama lain. Di perkara tahun 2016, 8 terpidana mengatakan itu bukan fiktif. Kok sekarang mengatakan fiktif? Di perkara 2018, 7 terpidana mengatakan Peggy terlibat, tapi nggak tahu Peggy yang mana. Tapi di BAP 2024, 5 terpidana mengatakan bukan Peggy. Jadi Peggy yang sekarang itu dari 6 terpidana, 5 mengatakan bukan Peggy pelakunya, 1 mengatakan iya. Berarti 5 lawan 1. Memang dalam undang-undang tidak diatur kalau lebih banyak saksi apakah menang atau tidak. Cuma harusnya logikanya kalau saksi saya lebih banyak menyatakan Peggy tidak terlibat, harusnya tidak terlibat. Jadi memang nggak bisa lagi ini kasus ini hanya terbongkar secara tuntas kalau benar-benar dibentuk tim pencari fakta oleh Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi lah yang punya kewenangan memerintahkan Polri, memerintahkan lembaga permasyarakatan untuk mengeluarkan si orang ini setiap waktu untuk diperiksa. Kalau pengacara mana punya kewenangan untuk memeriksa para terpidana ini begitu? Bang, terkait bapaknya Eki kan udah diperiksa oleh Mabes Polri. Gimana sih Bang? Bapaknya Eki itu saya sangat kecewa. Begitu kasus ini kita pegang, yang pertama saya hubungi adalah bapaknya Eki, baik melalui Instagram maupun melalui WA. Mari kita ketemu. Ini kan anak bapak yang korban. Mari kita bahas. Tidak ada komentar apapun, tidak ada jawaban apapun. Tiba-tiba 4 hari lalu, sudah lewat dari 3 minggu, tiba-tiba ada utusan dari, katanya dari Bareskrim, yang mengaku utusan dari bapaknya Eki, meminta kita sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada sedikit seolah-olah wacana bahwa bapaknya Eki itu percaya, itu kata dia, seolah-olah percaya bahwa Peggy yang sekarang itu adalah Peggy pembunuhnya. Jadi seolah-olah kita jadi kuasanya dengan syarat harus setuju bahwa Peggy sekarang ini adalah Peggy pembunuhnya gitu loh. Dan saya total tolak, ya, saya total tolak karena saya nggak mau disyaratkan begitu. Dan lagi pula udah kecewa kita 3 minggu dia tidak mau hubungin kita. Jadi kita mempertanyakan ada apa dengan bapaknya Peggy, bapaknya Egy ini? Kenapa sebagai seorang polisi, padahal dia dari awal penyidikan ikut mencari para pelaku ini. Tapi kalau respon terkait dia kan sudah diperiksa oleh Propam Mabes Polri waktu malam itu, abang sendiri tanggapannya gimana sih Bang? Yang arahnya kemungkinan besar bapaknya Egy akan menyatakan bahwa itu Peggy, hanya itu target utamanya. Bang, kan kemarin baru beberapa hari ini salah satu saksi juga mencabut BAP. Siapa itu? Liga Akbar. Ya. Nah itu bisa meringankan hukuman dari Peggy Setiawan ini nggak sih Bang? Ya bisa, makanya saya bilang Peggy ini masih samar-samar nanti apakah dia vonis bersalah atau tidak. Karena di BAP 2024 5 terpidana mengatakan bukan dia pelakunya, hanya 1. Ya, kalau saksi lain kan hanya melihat samar-samar dari jauh. Hanya lihat 100 meter. Kalau 5 terpidana mengatakan bukan, itu di BAP 2024. Tapi di BAP 2016 8 mengatakan Peggy pelakunya. Cuma nggak tahu Peggy yang mana gitu loh. Berarti ada kemungkinan juga kalau Peggy yang sekarang tertangkap ini bakalan bebas. Semua kemungkinan bisa. Bahkan arah bebasnya itu lebih condong. Tapi lebih condong. Kuasa hukumnya Peggy kan mendukung terkait langkah abang terkait mendukung tim pencari fakta, katanya itu harus mendukung Bang. Memang harus begitu, hanya itu yang bisa mendobrak birokrasi agar dicari sebenarnya apa sih, kenapa BAP tahun 2016 begitu rapi. 3 pelaku DPO, 2 pelaku DPO begitu rapi ditulis peranannya. Nah, jenis motornya ada, cara merkosanya ada. Bahkan 2 dari pelaku DPO ini adalah yang membawa korban ini ke flyover. Ya berarti kalau itu tidak ada, berarti putusan yang dulu berarti cacat semuanya dong. Padahal di putusan itu sudah diuraikan gitu. Peran Ibtu Rudiana ini kan tidak dalam gabungan sebagai tim penyidik. Dia di bidang narkotika. Memang anak putranya beliau jadi korban. Tapi pada saat Liga Akbar sebagai kawan Eki putranya Pak Rudi dihubungi oleh bapaknya almarhum bapaknya Eki almarhum, diajak ke penyidik atau penyidik pembantu dengan tujuan hanya menentukan
apakah helm, jaket, dan sepeda motor milik Eki almarhum. Padahal untuk menunjukkan itu kan sebetulnya cukup bapaknya saja bisa, karena mengajak Eki, ngajak si Liga Akbar. Ini aneh satu nih, ya kan? Jadi kemudian dia membawa Liga Akbar ke penyidik. Ada nggak surat panggilan, surat perintah membawa, menghadapkan pada penyidik? Ini kan harus ada, walaupun beliau seorang perwira juga, tapi bukan terlibat dalam tim penyidikan tersebut. Nah, keanehan-keanehan ini yang bagi saya perlu didalami. Ada apa sebenarnya dia mengajak Liga Akbar untuk memberikan kesaksian yang akhirnya berkembang menjadi kesaksian yang tidak benar, ya kan? Kalau seseorang melakukan perbuatan kemudian memberikan keterangan tidak benar, ya itu berarti di pengadilan bisa dikenakan memberikan keterangan palsu. Tapi kalau seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, apakah bisa dikatakan dia memberikan keterangan palsu? Sumber keterangan palsu ini harus dibuktikan dari siapa gitu aja. Ya, kalau saya pelanggaran etika profesinya bisa diproses, dipercepat di situ, bahwa termasuk pelanggaran etika profesi berat karena memaksa seseorang untuk memberikan keterangan yang tidak benar terhadap suatu peristiwa yang memang seharusnya itu peristiwa pidana yang harus diungkap secara benar, itu aja. Jadi nah, ini kan menarik terberat juga, Pak. bisa-bisa PTDH. Arahnya PTDH karena sudah memalukan Korps Bayangkara, kepolisian. Ini kan profesi kepolisian jadi rusak hanya gara-gara seperti ini. Seorang perwira itu kan harusnya lebih banyak mengetahui tentang apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak harus dia lakukan, seperti itu. Kalau saya dari awal selalu saya katakan, dalam suatu peristiwa tindak pidana seperti korbannya Vina dan Eki ini, analisa kriminal para penyidik di Polresta atau Polres Cirebon ini harus benar-benar dikeluarkan semua. Ada beberapa analisa pertama, misalnya apakah korbannya memang murni Vina kemudian Eki terbawa di situ, atau kemudian analisa kedua, kemungkinan Eki menjadi sasaran utama, Vina terbawa. Analisa ketiga, ini mungkin perkelahian antar remaja atau geng motor. Nah, yang keempat, kemungkinan ya anak muda kan berkaitan dengan narkoba seperti itu. Ini bisa dikaitkan juga dengan narkoba. Yang kelima, apakah sudah pernah ada kasus-kasus geng motor yang membunuh, menganiaya, atau sampai memperkosa di Cirebon saja? Karena Cirebon ini kotanya kecil, jadi membuktikan untuk mengenali seseorang ini tidak terlalu sulit gitu loh. Makanya saya bilang jangan dibawa ke arah menyangkut seorang pejabat tinggi dan sebagainya. Alat buktinya saja yang harus dibuktikan di situ, bahwa itu alat bukti yang harus dibuktikan nanti di depan sidang pengadilan. Itu aja. Sejak dari awal, kalau polisi punya naluri Bayangkara, naluri penegak hukum, naluri penyidik yang kuat sebagai insan Polri, ya kan, sesuai Tribrata dan Catur Prasetya, posisi korban seperti itu, kecelakaan lalu lintas, ada saksi di TKP menyatakan sempat melihat celananya melorot ke bawah. Apakah itu kecelakaan lalu lintas murni? Dari situ saja sudah bisa dipastikan ini pasti ada pidana. Posisi korban tidak rapi dan sebagainya, ini kan pasti ada pidana. Jadi tidak boleh ada seseorang siapapun termasuk keluarga yang menghalangi kalau polisi menghendaki otopsi dilaksanakan saat itu juga. Kenapa setelah 3 hari dimakamkan baru diotopsi? Kan itu juga hal-hal yang perlu diungkap oleh internal, oleh Propam gitu aja. Apakah apakah Ibtu Rudiana bisa mempengaruhi seluruh anggota Polres? Kalau bisa ya memang perlu didalami lagi. Siapa sih Ibtu Rudiana sebetulnya, gitu aja. Ya, saya melihat seperti itu karena dia sebagai seorang polisi, seorang perwira, seorang petugas di reserse, ya kan, kemudian anaknya jadi korban, seperti itu kok diam saja gitu loh. Si Akbar waktu diberikan keterangan harus mengatakan bahwa dia mengetahui kejadian. Nah, Akbar ini tiap hari bisa tidur di rumahnya Pak Ibtu Rudi, ya kan? Kenapa dia tidak melaporkan apa yang dia lihat, misalnya dia melihat gitu loh. Kenapa baru cerita kepada penyidik? Ini kan nilai kebohongannya bisa dibaca dari situ. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Dan semoga saja dari penyampaian Bung Hotman Paris Hutapea dan juga beberapa netizen terkait dengan kasus Vina ini bisa
menambah wawasan kita, bisa menambah informasi baru. Dan harapan terbesar saya sebagai rakyat jelata, saya meminta agar Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Bapak Kapolri bisa mengambil sebuah keputusan yang tegas terkait dengan kasus Vina di Cirebon ini. Karena jujur, kalau saya mau amati dari berbagai macam komentar netizen di media sosial, rasa-rasanya marwah dari Lembaga Kepolisian Republik Indonesia sudah tercoreng. Rakyat seolah-olah sudah tidak percaya lagi dengan yang namanya lembaga kepolisian yang adalah sebagai penegak hukum di bangsa ini. Kasus Vina ini sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa begitulah kualitas, kinerja, integritas, profesionalitas yang dimiliki oleh oknum-oknum kepolisian di Cirebon yang menangani kasus ini. Kita netizen Indonesia, kita rakyat Indonesia jadinya lebih paham. Paham karena kita sudah diberitahu bahwa pihak-pihak kepolisian yang kita percaya sebagai orang-orang yang harus menegakkan yang namanya keadilan dan kebenaran tampaknya sulit untuk dipercaya. Dan kita sebagai rakyat jelata pun jadinya harus berpikir 2-3 kali dengan oknum-oknum kepolisian dimanapun kita berada. Memang sih ada beberapa polisi yang kita temukan baik, tetapi ada beberapa juga yang menjadi mafia. Dan marwah dari lembaga kepolisian ini tercoreng ketika para mafia ini mulai bekerja. Banyak sekali kasus-kasus kriminal, kasus-kasus judi, kasus-kasus narkoba, yang oknum, yang pelaku utamanya adalah polisi. Dan ini yang membuat kita jadinya hilang respect. Jadinya tidak begitu percaya dengan lembaga kepolisian Republik Indonesia ini. Saya berharap bahwa semoga saja tidak ada terjadinya pembangkangan dari rakyat Indonesia kepada lembaga kepolisian ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.